Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah join lagi. Tadi pagi kita kuliah Jarkom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kita Siang, kuliah tentang IoT. Seru nih IoT. Oke, kemarin saya udah ngasih pengantar dikit ke teman-teman lewat video. Karena kemarin saya ada acara harus keluar kota, jadi tidak sempat ngasih kuliah buat teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk ke introduction dari IoT. Saya pengen share screen dulu. Oke, sudah kelihatan. Nah, siang-siang enaknya ngopi. Internet of Things. Kita akan Akan review dulu untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kita akan banyak belajar tentang bagaimana fundamental IoT, basic konsep dan aplikasi. Lalu kemudian kita akan belajar tentang human computer interface, sensing dan actuation. Sebenarnya kita nanti akan banyak mengenal sensor dan aktuator yang digunakan pada mikroprosesor untuk Internet of Things. Lalu selanjutnya kita belajar tentang jaringan akses. Tadi kan kita waktu kuliah Jarkom, kita ada jaringan akses wireless yang bisa digunakan untuk IoT. Lalu juga di minggu keempat atau di chapter keempat, kita akan belajar tentang topologi jaringan dan routing. Di minggu kelima, kita belajar bagaimana proses pada mikroprosesor yang kita gunakan pada IoT dan bagaimana caranya kita untuk men-store data pada cloud. Nah, dari data tadi dapat diproses dan dianalisis maupun bisa divisualisasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang RFID. RFID ini salah satu teknologi radiofrekuensi yang digunakan di IoT juga. Teman-teman mungkin sering menemui ini, RFID ini hal yang umum saat ini. Lalu kita belajar tentang IoT ecosystem, security, dan beberapa studi-studi yang terkait dengan IoT. Nah, di sini kita ada dua bagian sebenarnya. Satu bagian kuliah, satu bagian lab. Nah, untuk lab ini akan kita lakukan setelah UTS. Artinya teman-teman nanti akan mendapatkan proyek untuk membangun satu sistem IoT yang punya punya manfaat tertentu. Terserah nanti teman-teman mau bikin proyek apa, nanti dipropose, dan teman-teman kan ini ada 17 mahasiswa bisa bikin kelompok. Kelompoknya untuk satu kelompok 3 orang. Ya, oke. Lalu untuk kuliah kita ya ada kuliah biasa, lalu ada diskusi, ada nanti kita ujian UTS, lalu nanti ada ujian akhir itu presentasi project. Lalu sebenarnya saya kalau ada waktu ke lab gitu kan, tapi karena kita pandemi nggak bisa kerja di lab. Nah, ini nggak usah. Oke, untuk materi IoT ini, referensinya ini saya ambil dari University Notre Dame Berlin yang di Jerman. Jadi nanti teman-teman, ada yang masuk. Teman-teman silahkan browsing materi apapun bisa digunakan untuk kuliah ini. Oke, sekarang kita mulai dari konsep awal apa itu IoT. IoT, Internet of Things. Jadi benda-benda atau apapun yang terkoneksi dengan internet dan memiliki prosesor, sensor maupun aktuator itu bisa kita sebut sebagai IoT. Misalkan di sini saya punya gambar kulkas. Dari tadi Jarkom kan gambarnya kulkas mulu kan. Nah, ini lanjut di IoT juga kulkas. Nah, ini ada gambar orang keluar dari rumah. Ketika dia orang ini keluar, kulkas ini memberikan notifikasi kepada orang yang punya rumah ini untuk jangan lupa beli susu. Jangan lupa beli susu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kulkas ini bisa melakukan itu semua? Artinya kita harus membangun sistem supaya sebuah kulkas ini bisa melakukan notifikasi, memberikan pesan kepada pembeli, dan dia harus tahu kapan ketika pemilik itu keluar rumah, dan dia tahu ketika dia keluar, dia akan mengingatkan untuk beli susu. Nah,
ketika pemilik rumah ini keluar, maka ada yang namanya sensor user. Artinya di rumah itu ada sensor yang mengetahui bahwa sang pemilik ini keluar. Lalu juga ada sensor lagi di dalam kulkas ya, bukan di dalam sapi. Dalam kulkas bahwa dia mengetahui seberapa banyak susu yang ada di dalam kulkas. Apakah susunya itu habis atau tinggal dikit. Nah, lalu kita bikin juga setelah mengetahui jumlah Susu. yang masuk lagi. Oke, ini apa yang masuk? Oke, jumlah susu dia harus memberikan notifikasi. Dia harus sebelum notifikasi dia harus melakukan satu processing dulu. Processing. Dia akan membuat keputusan. Apakah benar bahwa susunya sudah habis atau susunya tinggal dikit. Nah, itu nanti ada proses algoritma di dalam prosesor sehingga muncul decision untuk memberikan notifikasi kepada pemilik. Nah, jadi begitu. Nah, ketika tadi pemiliknya keluar dari rumah, ya kan, kita punya yang namanya sensor manusia, sensor human sensor. Nah, ketika kita mendesain sebuah sistem IoT, itu kita harus tahu sensor apa yang kita gunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia, pergerakan penghuni. Nah, kita bisa pakai infrared, atau kita bisa pakai apa lagi? Sensor lokasi, misalnya pakai GPS. Kalau posisi yang punya rumah itu ada di luar koordinat rumah, itu berarti dia keluar. Nah, macam-macam sensornya. Lalu dia juga harus bisa membedakan antara orang tua dan anak kecil. Misalkan yang keluar itu anak kecil, langsung dia kirim notifikasi ke orang tuanya, kan juga nggak sesuai. Jadi dia harus tahu siapa yang bertugas untuk belanja. Nah, orang tuanya kan. Nah, jadi kalau orang tua keluar baru muncul notifikasi. Terus dari sensor ini dia juga harus tahu sebuah sistem ini tujuan orang keluar ini apa. Misalkan orang keluar pagi, ini berarti keluarnya ke kantor atau sekolah. Oh, kalau sore berarti kemana? Jadi nanti sistem yang kita bikin ini adalah sebuah sistem integrasi. Tidak hanya satu smart kulkas, tapi juga nanti terintegrasi dengan smartphone. Lalu dari sistem ini, dari sensor ini, nanti akan terintegrasi juga dengan parameter-parameter yang lain. Misalkan sekarang tokonya lagi buka enggak? Apa misalkan orang tuanya ini pas keluarnya pas terlalu pagi dan tokonya belum buka, otomatis dia juga belum bisa beli kan, atau dia keluarnya terlalu malam. Kalau disuruh beli susu kan juga nggak enak karena store-nya udah tutup. Nah, selanjutnya bagaimana kulkas itu bisa tahu ketika susu yang di dalam kulkas sudah habis? Artinya ada sensor yang harus mendeteksi keberadaan susunya. Lalu ukurannya seperti apa? Sensornya apa kira-kira yang dipakai? Kalau teman-teman tahu. Nah, ini nanti harus dicari. Lalu dia juga harus ngitung apakah susu ini penting, dibutuhkan sekarang atau urgent dan harus dibeli. Nah, seperti itu. Lalu juga dari sensor ini juga harus bisa menentukan threshold dari ukuran susunya. Habis atau tinggal dikit. Nah, prediksi. Atau misalkan kalau susunya sudah dikit, dia ingin notifikasi susu akan habis. Nah, lalu dari informasi dari user, artinya dari penghuni rumah, dan informasi dari barang-barang yang ada dalam kulkas, itu nanti kan berupa data. Data ini akan diproses sebagai sebuah keputusan untuk memberikan notifikasi kepada user. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita harus meletakkan prosesor itu dalam sebuah kulkas? Lalu dia tugasnya apa saja? Begitu. Lalu kita dalam sebuah prosesor itu kita bisa memberikan satu parameter lagi. Ibaratnya apakah kita berikan aturan yang tetap atau aturan yang dinamis berdasarkan data-data dari luar rumah. Misalkan data toko itu kan dinamis. Misalkan toko sekarang tutup, kita bisa lihat kan biasanya dari Google Map.
Jaringan, oh sekarang lagi tutup. Kalau lagi tutup berarti dia tidak perlu ngirim notifikasi. Nah, artinya kalau dinamis itu, sistem yang dinamis, proses yang dinamis, dia akan mempertimbangkan parameter-parameter di luar lingkungannya. Di luar. Nah, lalu sekarang sistem untuk memberikan notifikasi atau informasi kepada user. Biasa, bagaimana caranya? Bisa melalui SMS, bisa melalui notifikasi Line, WhatsApp, dan lain-lain. Atau bisa melalui email. Atau apa lagi? Yang paling simpel sih biasanya pakai SMS. Pakai SMS gateway gitu kan. Atau melalui WhatsApp juga bisa. Lalu kapan? Kapan dia bisa memberikan notifikasi? Privasi? Yes, privasi ini penting. Lalu subtleness, lalu bagaimana overflow aliran dari informasi ini. Nah, kemana dulu ini harus dikirim? Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bicara tentang komponen dari IoT. IoT intinya harus ada barangnya dulu apa? Lalu yang kedua harus ada controller. Controller ini bisa berupa Arduino, Raspberry Pi, atau yang lain. Lalu ada sensor, lalu ada aktuator. Nah, aktuator ini sifatnya opsional, dia bisa ada atau nggak ada, tergantung kebutuhan barangnya. Apakah barang ini cuma perlu sensor untuk mengkolek data, atau dia setelah data didapat, dia melakukan satu aksi tertentu. Misal, saya mau bikin smart lampu cerdas lah. Ini berarti kan dia butuh aktuator. Ketika sensor mendeteksi tidak ada orang, maka ada aktuator yang akan men-switch lampu itu jadi mati. Lalu yang ketiga, itu ada komunikator. Tiga hal utama yang ada di IoT, ada bendanya. Ada bendanya, bentar saya highlight. Nah, pertama harus ada bendanya, lalu ada kontrolernya. Yang ketiga, harus ada sensor. Aktuator dan komunikator ini sifatnya opsional. Nah, kenapa aktuator opsional? Karena kan semua benda tidak harus melakukan itu sendiri, maksudnya nggak harus melakukan aksi ketika ada sesuatu. Dan komunikator juga, setiap IoT itu tidak harus melakukan komunikasi kepada user. Misalkan juga dia tidak harus berkomunikasi dalam sebuah internet. Artinya dia bisa saja berkomunikasi dengan intranet, seperti itu. Tapi kalau kita menyebut sebagai internet, artinya sebuah internet tadi adalah definisinya sebagai global network. Nah, komunikator ini menjadi sesuatu yang mandatori. Nah, mandatori. Mandatori artinya dia harus ada. Jadi, kalau misalkan kita bicara cuma barang, kontrol, dan sensor, itu dia sudah bisa bekerja. Barang ini sudah bisa bekerja. Tapi kalau kita bicara tentang internet, komunikator ini sebuah mandatori untuk dia dapat akses komunikasi ke internet. Oke? Nah, komunikator ini lebih kepada network. Artinya jaringan untuk mengkomunikasikan data, mentransmisikan data. Nah, di dalam IoT itu juga ada yang namanya sebuah ekosistem. Artinya barang tadi, benda tadi itu tidak bisa cuma dia komponennya ini aja. Jadi harus ada komponen-komponen lain di luar sistem IoT yang mendukung processing data dan juga komunikasi dengan internet. Yang pertama. Nah, ini datanya misalkan remote apapun. Nah, ini harus ada yang namanya internet network. Nah, ini paling penting. Namanya IoT, kalau nggak ada internet network, itu namanya bukan IoT, cuma barang aja. Nah, lalu ada yang namanya data storage. Kita sebut sebagai server. Nah, di sini baru namanya IoT. Nah, remote ini biasanya ada pada user. Nah, ini remote misalkan teman-teman pakai HP untuk memonitor atau mendeteksi CCTV yang ada di rumah. Nah, ini namanya remote. Nah, di sini juga ada yang namanya gateway. Gateway ini jaringan akses
dari IoT ke internet. Oke? Iya, Pak, mau nanya. Hmm. Yang sebenarnya fungsinya akuator Aktuator. aktuator itu apa sih, Pak? Aktuator itu sesuatu barang untuk melakukan aksi. Aktuator. Misalkan kamu punya keran, punya apa namanya? Kamar mandi yang smart, gitu kan. Ya. Ketika kamu apa namanya? Nyalain keran, terus kamar mandi penuh, otomatis keran itu akan nutup sendiri. Nah, untuk nutup kerannya itu butuh yang namanya aktuator. Jadi sesuatu yang bisa menggerakkan keran. Contohnya tadi lampu. Lampu kalau misalnya nggak ada orang, dia mati. Nah, kita butuh sesuatu untuk men-switch lampu itu jadi mati. Mekanisnya. Mekanismenya itu namanya aktuator. Ya, ya, ya. Misalkan pintu gerbang gitu kan. Kalau kita mau masuk depan pintunya buka. Nah, untuk apa namanya? Untuk itu bisa buka itu perlu mekanisme. Ada sistem mekaniknya. Itu yang disebut aktuator. Oke? Ya, ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, Oke. ini sopo rek sing gabung. Prasasti Desta. Nah, oke, sampai sini ekosistemnya sudah paham ya. Paham, paham. Ada remote, ada internet network, ada gateway jaringan akses, lalu ada server untuk data storage dan pusat analitis. Nah, jadi data yang terkumpul di server ini tadi akan dianalisis untuk menentukan apa namanya keputusan. Jadi IoT-nya mau ngapain? Mau ngasih notifikasi, mau nutup pintu, mau apa namanya? Nyalain listrik atau apa? Nah, ini tempatnya di sini. Prosesinya di sini, di data analitik. Atau dari data analitik tadi kita bisa lihat kinerja dari IoT-nya seperti apa per bulan. Ada grafik misalkan. Oh, kita misalkan bikin IoT untuk monitoring apa namanya, misalkan kayak Maul itu monitoring apa Maul pH air. Nah, nanti oh pH sekarang segini, ini segini. Nanti ada, oh ini kok semakin tinggi ada apa? Nah, semakin tinggi ini berarti kan ada notifikasi, ada alarm. Nah, tempatnya di sini. Berarti kan ada kejadian tertentu yang harus kita analisis, kenapa kok bisa naik. Nah, kayak gitu. Di sini tempatnya. Oke, lanjut. Lanjut ke apa namanya? Hal-hal yang berhubungan dengan IoT. Pertama, embedded system. Ya tadi Arduino bla 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 kan. Arduino, Raspberry Pi, embedded system sebagai microcontrollernya. Lalu sensornya, sensor network. Sensor network ini jaringan aksesnya. Nah, bagaimana satu apa namanya? IoT satu barang ini bisa terkoneksi dengan internet. Lalu hal yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan sistem. Cyber physical system. Ini kan biasanya kan cyber internet ini fisik. Bagaimana kita meletakkan barang itu dengan benar, biar nggak dicuri orang misalkan. Atau barang ini bebas dari gangguan, baik gangguan manusia atau gangguan hewan, atau cuaca, nah seperti itu. Lalu bagaimana kita membangun sistem yang real time, artinya data yang dikirim itu sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, lalu yang terakhir apa namanya? IoT ini juga berhubungan dengan yang namanya cloud computing. Sekarang kan zaman cloud semua. Ada cloud computing yang free itu namanya, ada yang ThinkSpeak, ada yang namanya apa ya? Macam-macam lah. Nanti cari sendiri. Nah, lalu juga dari IoT ini kita bisa membangun satu sistem lagi yang lebih kompleks. Nah, dari sistem itu bisa terjadi yang namanya M2M, machine to machine communication. Jadi antara mesin dan mesin itu saling berkomunikasi. Jadi mereka bisa saling apa namanya membuat satu keputusan jika terjadi hal-hal tertentu yang masuk pada sensor mereka. Nah, terus ada lagi ya ini IoT ya, lalu ada scanner ini Terminator gambarnya. Nah, ini materi-materi yang bisa teman-teman baca. Nah, ini materi banyak lah. Ini banyak kan dari MIT sih. Soalnya yang IoT itu pusatnya, kalau di dunia kan, di dunia yang banyak riset-risetnya bagus-bagus itu di MIT.
Mereka sangar-sangar lah, kayak apa, coro dikasih sensor. Itu pokoknya riset-risetnya itu macam-macam. Serius, kecoa dikasih sensor. Terus lumba-lumba kasih sensor, kasih IoT. Apalagi itu? Sapi dikasih IoT, macam-macam, semua dikasih IoT. Ini orang-orang di MIT. Dan mereka udah, apa namanya, merisetkan IoT itu sejak tahun 2004 loh. Sekarang udah berapa tahun berarti dari sekarang? Udah 15 tahun lebih. Kita baru belajar sekarang, mereka sudah bikin. Keren. Nah, ini perkembangan dari Internet of Things. Nah, perkembangan. Setiap tahun itu selalu naik. Nah, ini naik terus nih grafiknya. Karena kan sekarang semuanya serba smart semua kan. Smart watch, smart car, apapun smart home. Dan kita bisa lihat dari grafik penggunaan penggunaan barang-barang aja, apa saja yang sebenarnya banyak digunakan untuk IoT. Nah, paling bawah ini. Paling gede apa paling gede? Nah, non seluler IoT. Nah, ini paling gede. Kalau seluler cuma segini aja. Seluler ini berarti kan perangkat IoT-nya bergerak. Kalau laptop ya segini, lumayan. Mobil phone, ya jelas mobil phone. Fixed phone dikit. Nah, artinya trennya itu semakin naik. Semakin naik. Artinya kalau IoT semakin naik, maka kebutuhan jaringannya juga semakin banyak. Kebutuhan koneksi ke internet juga semakin banyak. Dan juga ancaman keamanan juga semakin banyak. Nah, misal keamanan itu seperti apa? Misalkan ada sistem IoT di rumahmu. Nah, dia bisa mendeteksi ada orang di rumah apa enggak. Nah, itu kalau dihack, orang bisa maling. Oh, enggak ada rumah nih. Lagi kosong ini orangnya. Nah, ini bisa dimasukin orang. Jadi, apa namanya, IoT ini juga nanti akan berhubungan dengan security juga. Oke. Nah, ini adalah perkembangan juga. Perkembangan IoT. Dilihat dari, apa namanya, populasi manusia di dunia, dan juga jumlah perangkat-perangkat yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini coba. Penduduk, ini tahun 2013, penduduknya 6,3 miliar, yang connect dengan internet barangnya 500 juta. Tapi tahun 2010 naik jadi 2 kali lipat dari penduduk. Penduduknya 6,8, IoT-nya udah 12 miliar. Nah, ini semakin ugal-ugalan ini. Nah, di sekarang, ini prediksi, 7,6 miliar yang terkoneksi sudah 50 miliar. Nah, artinya perkembangannya itu nggak linear. Perkembangannya itu nggak linear, tapi lebih ke eksponensial positif. Nah, semakin tinggi. Nah, ini waktu, time, yang ini jumlah, M. Jumlah yang terkoneksi. Nah, artinya eksponensial negatif. Nah, kita lanjut juga ke perkembangan IoT juga. Dulu perkembangan orang komunikasi itu human to human. Ya, kita cuma berkomunikasi pakai teknologi telepon itu dari kita ke manusia juga, ke orang lain gitu. Ada yang pakai telepon, pakai SMS. Lalu setelah ada internet, muncul yang namanya WWW, World Wide Web. Nah, ini kita berkomunikasi pakai email, pakai informasi. Saling tukar informasi. Lalu ada lagi konten-konten entertainment, misalnya video. Nah, lalu ada yang namanya Internet of Service. Nah, ini digunakan misalkan untuk e-government, e-health, e-banking, nah, namanya Web 2.0. Muncul aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk industri. Lalu berkembang lagi menjadi sosial media. Internet menjadi sosial media untuk komunikasi. Kalau dulu cuma kita untuk akses email, akses informasi, akses berita, akses lagu. Nah, ini kita bisa digunakan untuk komunikasi dua arah, full duplex. Pakai Skype, pakai Facebook, dan lain-lain. Di sini cuma kita smart network berubah menjadi IT platform untuk kebutuhan industri, e-commerce, dan lain-lain. Lalu berubah menjadi smartphone dan smart application. Jadi aplikasinya tambah banyak. Lalu semakin ke sini, itu yang akses internet nggak cuma manusia lagi, tapi juga sudah device dan objek
untuk mendapatkan data. Nah, nanti ke depan IoT, ini kan sekarang IoT. Nah, itu akan berubah menjadi smart data dan ambient content. Artinya smart data itu seperti apa? Smart data. Nah, nanti ini akan banyak main ke data analisis. Data analisis. Oke. Ini juga perkembangan IoT kan, mulai dari lalu lintas, lalu smartwatch, lalu di smart car, lalu di smart home, peralatan smart home, dan lain-lain. Nah, ini nanti perkembangannya seperti ini. Mulai dari service sektor, application group, lokasi, dan alat-alat yang bisa terakses internet, itu macam-macam. Misalkan transportasi, kita kan fokusnya di mana? Transportasi. Bisa di sistem transportasinya, bisa di kendaraannya, atau hal-hal lain di luar kendaraan, non-vehicular. Nah, bisa itu. Atau misalkan di retail, ada hospitality, store, toko, dan lain-lain. Nah, ini adalah bidang-bidang yang nantinya akan menggunakan IoT untuk mendukung bisnis mereka. Nah, ini peluang kita. Kalau semua ini IoT semua, otomatis mereka butuh jaringan. Jaringan butuh koneksi. Nah, jadi telekomunikasi nggak akan pernah mati. Oke? Nah, ini contoh film ini. Nah, saya play. Kedengaran nggak ya teman-teman ya? Sudah, sedang nge-play. Sudah. Suaranya nggak masuk, suara videonya. Kurang keras ya, bentar. Nah. Nggak masuk di. Udah keluar belum? Sudah, Pak, sudah. Udah ya, tak play dari awal ya. What if the next big thing isn't a thing at all? It's lots of things, all waking up. Becoming part of the global phenomenon we call the Internet of Everything. Trees will talk to networks, will talk to scientists about climate change. Cars will talk to road sensors, will talk to stoplights about traffic efficiency. The ambulance will talk to patient records, will talk to doctors about saving lives. It's going to be amazing and exciting, and maybe, most remarkably, not that far away. The next big thing, we're going to wake the world up and watch with eyes wide as it gets to work. Cisco, tomorrow starts here. Oke, ini Cisco komersial, iklannya Cisco. Jadi segala sesuatu nanti akan terhubung. Segala benda akan bisa berkomunikasi. Nah, apa saja yang perubahan. Dulu jam tangan konvensional kayak gini. Sekarang dia berubah kayak gini. Nah, macam-macam. Kemudian zaman dulu stop kontak kayak gini, sekarang bisa kita remote. Dia bisa on off, kita kontrol dengan smartphone. Lalu ada gelas, kacamata dulu kayak gini, sekarang bisa kayak gini. Nah, di sini nanti bisa kita lihat peta, nonton video ataupun augmented reality bisa masuk di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang hal-hal yang bisa paling dekat yang bisa kita lakukan dengan IoT, artinya kita bisa membangun yang namanya smart city, smart car, dan smart me. Smart me itu maksudnya kesehatan. Satu hal smart yang menempel di tubuh kita untuk kesehatan, untuk bisnis, dan untuk kebugaran. Nah, ini banyak yang bisa kita bangun. Ada smart building untuk waste management, pengolahan limbah. Ada juga untuk kesehatan, lalu smart mobility, transportasi, smart energi, dan smart education. Nah, ini misalkan ini contoh
kasus yang ada di US, di Amerika, untuk kecelakaan dengan apa namanya? Dengan IoT kita bisa memperbaiki sistem transportasi, kita bisa mengurangi kecelakaan dan kematian yang terjadi karena lalu lintas. Nah, misalkan ini connected roadways. Nah, karena di Amerika banyak apa namanya? Banyak terjadi kecelakaan, maka mereka mengembangkan yang namanya smart car. Apa saja komponennya? Pertama, ada GPS. Nah, ini ilustrasi mobilnya. Sebenarnya mobilnya nggak kayak gini-gini amat. Lalu ada yang namanya radar sensor. Artinya dia bisa tahu kalau ada bisa memetakan kendaraan yang berjalan di belakangnya. Lalu ada lidar. Lidar ini dia bisa memetakan kondisi 3 dimensi, kondisi 3 dimensi, hal-hal apa yang ada di sekitar dia. Misalnya di samping ada gedung, di samping saya ada jurang, nanti dia bisa tahu. Teman-teman semalam atau kemarin lihat iklannya iPhone 12 Pro, ya kan? Ya. Nah, itu kan dia pakai lidar. Nah, teknologi lidar itu dulu sebelum sekarang lah, itu dipakai untuk memetakan geografi. Geografi maksudnya bentuk tanah, gunung, bukit, nah itu dipakai untuk itu. Lidar sekarang malah ada di iPhone. Ya kan? Terus ada namanya video kamera, kalau ini udah ada semua sekarang. Lalu ada radar juga, jadi radar ada di belakang, ada juga di depan. Ya, lalu di belakang sini ada yang namanya central computer, jadi untuk processing sensor-sensor yang di sini. Komputer ini bisa juga mini komputer, bisa juga dia berbentuk microcontroller. Nah, macam-macam. Oke, nah ini contohnya. Nah, misalkan ada perempatan adalah lampu lalu lintas. Artinya setiap benda di sini, setiap mobil-mobil, setiap traffic light dan juga ada orang yang nyebrang, itu mereka saling bertukar data, saling bertukar posisi. Apakah mereka bisa lewat sekarang atau nanti malah ada warning kalau ada yang lagi nyebrang. Artinya dengan adanya smart traffic, smart transportation itu bisa mengatur bagaimana traffic yang baik itu bisa terjadi. Artinya bisa mengurangi resiko kecelakaan dan resiko kemacetan. Nah, ini misalkan contohnya di connected factory, misalnya di pabrik. Nah, di pabrik ini ketika semuanya data ini bisa real time dikirim, kita bisa tahu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk pengembangan produk, inovasi. Lalu bagaimana kita bisa mengefisiensi penggunaan energi atau efisiensi produksinya seperti apa. Waktunya bisa dipercepat, terus konsumsi energinya bisa lebih dihemat, dan juga kita bisa lebih cepat ketika melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam sebuah pabrik. Selain itu, kita juga bisa mengetahui resiko-resiko yang terjadi dalam sebuah produksi. Nah, kayak gitu. Nah, artinya dari inovasi tadi kita bisa dapat produk yang baru. Lalu dengan adanya data-data data-data produksi, kita bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produksi. Nah, lalu kita bisa mengatur berapa pemerintahan pasar seperti apa. Misalkan yang laku berapa, itu dianalisis semua. Lalu selain itu kita juga bisa menjaga hal-hal yang ada di pabrik tadi yang sudah terkoneksi dengan internet, itu dengan security yang bagus. Dan juga nanti juga di IoT-nya itu nggak cuma di mesin-mesin, tapi juga di pekerja. Sehingga kita bisa memonitor bagaimana produktivitas pekerja, lalu keamanannya seperti apa, dia lagi di mana. Ya gitu. Dia sekarang lagi safety enggak? Lagi bekerja dengan ketentuan yang tepat apa enggak? Nah, ini contohnya connected building ya. Konsep dasarnya sama seperti smart home sebenarnya. Ya, di sini ada penggunaan AC, lalu suhu seperti itu, terus ada energi dan lain-lain. Nah, sebenarnya sama. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini kalau misalkan IoT dipasang di sapi. Nah, untuk apa dipasang di sapi? Nah, ini perlunya untuk peternakan. Pertama, kalau di Eropa, di Eropa terus di Amerika, biasanya kan sapi itu kan
digembalakan di ruang terbuka. Kalau teman-teman lihat apa ya? Pabrik-pabrik susu lah, pabrik susu. Itu kan mereka kalau apa sapinya itu kan dibiarin aja ada di ruang terbuka itu kan. Kayak Nutrisia gitu kan. Dia kan sapinya kan Iya, iya. ya kayak gitu. Nah, itu biar kita tahu kondisi sapinya seperti apa, kondisi pencernaannya, lalu dia posisinya sekarang di mana, lalu suhunya seberapa, sekarang lagi panas, enggak ada sakit, enggak sehat, enggak. Nah, itu perlu. Oke, nah ini yang kata saya tadi. Coro dikasih sensor sama orang Amerika. NC itu mana NC? NC State University. Nah, ini Coro dikasih sensor. Coro dikasih sensor. Nah, teman-teman boleh lah nanti projectnya bikin ini. Apa kayak jangkrik kasih sensor nggak apa-apa. Misalkan kikik mau apa, burung murai kasih sensor juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu suhu berapa dia bisa apa bertelur gitu. Kikik mana kikik? Enggak ada suaranya. Oke, ini contohnya kalau misalkan di toko. Ya, ini udah banyak lah teman-teman. Ini smart grid. Smart grid itu apa? PLN, listrik, jaringan listrik. Smart grid. Ini smart home, teman-teman sudah tahu. Smart living. Nah, ini teman-teman sudah tahu lah. Ini udah banyak ini ya. Lampu-lampu kayak gini, yang warna-warni ini yang bisa kita atur lewat HP. Ada lagi ya, ini lampu juga. Ini buat main apa namanya? Hoki. Ini apa nih namanya? Nah, ini buat itu si bir sini, nggak usah. Oke, smart itu banyak hal di apa namanya di dunia ini sekarang kita kalau kita pasangin IoT jadi smart. Oke, smart bedroom, smart refrigerator, smart toilet, smart apapun lah bisa jadi smart. Nah, pertanyaannya, IoT ini membutuhkan sebuah enabler. Enabler itu teknologi yang menjadikan IoT ini jadi nyata. Artinya, pertama, IoT itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang portability-nya tinggi, artinya hal-hal yang mobile, bisa disaku, bisa dibawa kemana-mana. Misalkan seperti laptop misalkan, dulu komputer segede gini, sekarang cuma segini. Lalu IoT itu butuh apa namanya sistem yang kecil. Dulu kalau prosesor itu gedenya segini, sekarang jadinya kecil. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan IoT itu juga low energy, itu yang paling penting, low energy. Jadi ketika teman-teman menanam sebuah sistem IoT ke dalam sebuah benda, yang harus dipikirkan adalah energinya. Bagaimana kita bisa mensuplai power dan sistem kita makan powernya itu dikit. Artinya baterainya kalau bisa setahun 2 tahun. Apalagi kalau teman-teman bikin sistem IoT yang di daerah rural, misalkan di hutan, di gunung. Nah itu daripada kita ganti-ganti tiap bulan kan capek. Nah kita harus memikirkan bagaimana mendapatkan power yang tepat dan bagaimana kita bisa mengefisiensi konsumsi energi. Nah, biasanya konsumsi energi ini habisnya di mana? Pertama, di processing data, sensor, dan yang kedua di komunikasi. Nah, komunikasi ini biasanya paling gede. Karena ketika jaringan itu jelek, misalkan teman-teman pakai jaringan seluler, jaringannya jelek, otomatis dia modul komunikasinya itu teriaknya bakal lebih keras daripada biasanya. Nah, gitu. Nah, ini salah satu metode untuk menurunkan konsumsi energi. Nah, kita bisa bikin arsitektur yang bagus supaya konsumsinya rendah. Lalu bisa menggunakan komunikasi radio yang kecil, misalkan pakai Zigbee. Zigbee itu apa? Tahu Zigbee, teman-teman? Zigbee. Nggak tahu, Pak. Zigbee itu Bluetooth Low Energy, BLE. Bluetooth Low Energy. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk IoT ini. Bluetooth Low Energy, BLE. Nah, ini ya Bluetooth biasa, tapi dia jaraknya lebih gede, bisa 100 meter, dan konsumsi energinya itu lebih kecil daripada Bluetooth yang ada di HP. Namanya Zigbee. Bluetooth energi. Lalu sleep mode. Sleep mode itu misalkan kita mau monitor ini, kalau misalkan kita udah ngirim satu data dari sensor, datanya udah cukup, kita sleep. Nanti kalau ada ada kondisi lain, baru kita wake up lagi sistemnya. Nah, gitu. Ada lagi yang namanya energy harvesting. Nah, misalkan dalam sistem ini kan cuma baterai. Nah, ini saya pasang di atasnya satu solar cell.
kecil gitu kan. Jadi baterainya ini bisa dicas lagi, baterai litium. Nah, litium baterai. Nah, misalkan ini habis, nanti ngecas, masuk. Nah, ini kan lebih awet, bisa beberapa tahun. Namanya energy harvesting. Nah, lalu yang bikin IoT, enablernya connectivity. Nah, ini paling penting. Connectivity. Bisa pakai Bluetooth tadi, BLE, Zigbee, atau bisa pakai seluler, bisa pakai WiFi, atau bisa pakai apalagi satelit. Ini kalau pengen mahal ya ini satelit, tapi ya itu ya, cost-nya gede. Nah, konvergen artinya saat ini IoT itu nggak cuma satu fungsi atau aplikasi. Saat ini kita harus bisa mengkonvergensikan semua aplikasi yang ada di IoT di dalam satu platform. Nah, kayak gitu. Lalu ada lagi yang disebut dengan divergen. Artinya IoT ini bisa digunakan untuk apapun. Mau kita akses dari komputer, dari PDA, dari laptop, dari pad, dari manapun kontrolnya itu bisa. Ya, ini ekosistemnya tadi kita udah bahas. Contoh smartphone, portability, ya. Pertama, dia dapat dibawa kemanapun, miniatur, dia dapat dikantongi ya. Connectivity, dia macam-macam, bisa pakai WiFi, LTE, seluler, Bluetooth, convergen. Nah, di dalam satu smartphone itu ada teleponnya, ada kamera, bisa untuk main musik, bisa untuk streaming dan lain-lain. Lalu digital ecosystem, ada cloud, social network, software, ada big data, dan standarisasi protokol untuk pemrosesan data dan juga pengiriman data, standar komunikasi. Nah, lalu isu-isu dan tantangan pada IoT. Pertama kontrol. Ini security-nya. Misalkan kamu ngontrol gerbang rumah, kunci, semuanya dengan IoT. Nah, misalkan itu dihack, maka kontrol dari rumah ini dikuasai oleh penjahat. Nah, lalu dia mencuri informasi apa yang penting di di dalam rumah kamu atau di mobilmu gitu kan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Atau misalkan informasinya itu untuk bisnis. Nah, dia tahu kamu pakai misalkan mobilnya pakai ini, kulkasnya pakai itu. Misalkan semua satu rumah itu Samsung semua, ini pangkalnya. Atau informasi kemana kamu pergi, nah itu bisa dicuri orang. Kamu hobinya apa, suka makannya apa. Nah, ini nanti data-data ini bisa dijual ke beberapa corporate. Nah, nanti tiba-tiba muncul aja SMS di tempatmu. Diskon gitu kan, KFC 50%. Nah, itu karena kamu suka nge-mall. Nanti yang dijual itu lokasi kamu kemana aja. Nah, misalkan informasi apalagi banyak lah, kamu sering browsing sepatu, nanti ada iklan tiba-tiba muncul di HP-mu, sepatu ngegip, sepatu murah, nah itu ini informasi. Lalu yang kedua disrupt service. Nah, service misalkan harusnya kamu masuk ke rumah, harusnya lampunya nyala, ini lampu nggak nyala, kenapa? Karena ternyata sistemmu itu dirusak orang. Nah, disrupt service. Nah, ini tantangan security yang harus kita ketahui untuk menyusun sistem. Nah, ini juga iklan dari Coca-Cola. Jangan yang dilihat negatif, karena saya nggak bisa sensornya susah. Nah, tapi gini, kalian tahu dari iklan ini, dia IoT-nya itu dipasang di CCTV. Sebenarnya kalau kita berpikir lebih besar, IoT itu bisa menggerakkan suatu negara, bisa mengontrol masyarakat. Contohnya di Cina. Di Cina itu kalau misalkan untuk mengontrol masyarakatnya, orang-orangnya, dia memakai CCTV.
Teman-teman pernah nonton film apa Eagle Eye? Eagle Eye. Ya, Nah, itu Eagle Eye. Mbak ngomong itu. Oh iya, Bapak ngomong. Nah, artinya IoT itu akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Nggak cuma kehidupan di rumah yang kecil, tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk nanti dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kepentingan perang, ekonomi, dan lain-lain. Nah, gitu. Dari satu sisi aja, cuma sekedar smart kamera, dari CCTV, itu nanti data yang bisa dianalisis, data yang bisa diolah, dan decision yang didapatkan dari data-data itu sangat masif. Nah ini perspektifnya. Kita lihat, sebenarnya lihat iklan tadi keren. Tapi sisi lain dari iklan itu, nah sebenarnya di mana-mana itu banyak security kamera yang kita nggak tahu, dan itu buat apa? Ada yang dibuat untuk iklan, ada yang dibuat untuk keamanan, ada yang dibuat untuk memata-matai orang. Nah, dan sekarang yang namanya kamera itu kecil-kecil, nggak gede-gede kayak CCTV yang tadi di iklan. Nah, artinya itu. Teman-teman juga harus punya awareness ke sana juga. Oke, sampai sini. Break dulu, ada pertanyaan nggak?